Pemirsa, di tengah banjir besar yang dihadapi masyarakat Bupati Pati Sudewo malah terjerat dugaan praktik jual beli jabatan calon perangkat desa. Di sisi lain, Sudewo mengklaim menjadi korban anak buahnya sendiri. Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam, Bang Saud. Malam, Mbak Silvi. Bang Saud, Sudewo mengklaim dirinya adalah korban dari anak buahnya sendiri. Masuk akal tidak, Bang? Ya, kalau anak buah bergerak sendiri tanpa koordinasi di atas itu jarang terjadi. Kalau korupsi itu kan sistemik, ya kan? Sistemik. Apakah umpamanya kemudian tidak ada strategi yang terstruktur atau strategi yang dibuat sedemikian rupa bisa jadi. Tetapi nilai dalam pengertian perilaku korupnya ada di baik di level manajemen dan di level orang lapangannya. Dan itu yang lebih sulit, tanpa ada perintah pun itu dijabarin sendiri. Dan itu kan dalam pemberantasan korupsi, suatu yang justru paling berat untuk diberantas itu. Karena anak buah di lapangan bisa menjabarkan keinginan atasan. Dan itu yang disebutnya unstructured yang lebih susah. Dan itu memang selalu dijadikan alasan, tapi penyidik kan punya bukti yang cukup kuat, apalagi ini kan hasil OTT. OTT itu kan hasil produk dari sebuah pendalaman yang cukup akurat yang memungkinkan seseorang tidak akan pernah lepas dari peristiwa pidana yang dia lakukan. Dan itu biasanya juga OTT itu sesuatu yang sudah terjadi beberapa kali untuk kemudian didalamin oleh penyidik atas laporan masyarakat ke KPK, siapapun masyarakat itu, ya kemudian itu menjadi sesuatu yang sudah prudent gitu, Mbak. Oke, jadi Bang, kalau ada OTT, ada uang 2,6 miliar yang diamankan oleh KPK, apakah itu artinya tidak ada celah buat Sudewo tidak tahu apa-apa bahwa dia dikorbankan oleh anak buahnya sendiri? Ya nanti itu dia ngomong di pengadilan aja lah, jangan di sini ngomongnya. Ya kan penyidik kan paham di situ. Nah, dan itu biasa kok, di dalam OTT ini kita nggak perlu pengakuan. Nggak perlu ngaku-ngaku juga, nggak perlu bantah-bantah. Nanti silakan aja. Setiap orang biasa yang melakukan kayak gitu. Oke, azas praduga tidak bersalahnya tetap akan kita lakukan. Oleh sebab itu yang normatif saja kalau dia bilang begitu. Tapi penyidik dengan proses yang sudah dimulai dari pengaduan masyarakat sampai kemudian pendalaman, klarifikasi, cross check, double check, datang lagi bicara dengan pelapor menjelaskan lagi, terus kemudian potongan-potongan informasinya sudah cukup tegas, kemudian dilakukan penyelidikan, pimpinan setuju, kemudian dilakukan penyadapan dan seterusnya, surveillance, take out, pendalamannya, kemudian jadilah peristiwa itu lagi gitu, Mbak. Bang Saud, nanti kita lanjutkan lagi ya, kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti jeda azan maghrib daerah Jakarta dan sekitarnya. Kembali lagi di Prime Time News, kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK, ada Bang Saud Situmorang. Bang Saud, KPK menyebut 3 kades atau kepala desa bekas tim ses Sudewo sebagai pengepul suap jual beli jabatan. Bang Saud, apakah sudah tidak aneh lagi kalau bekas tim ses diperintah untuk cari uang balik modal kampanye? Oh iya, itu kan salah satu analisis kita ya, itu riset kita lama ya. Riset kita lama itu di KPK itu bahwa bagaimana sebenarnya peristiwa tidak pidana korupsi banyak dilakukan di daerah itu kan karena memang riset kita untuk menjadi kepala daerah di kabupaten kota itu bisa nyampe puluhan sampai ratusan, begitu juga di tingkat provinsi. Jadi kalau kemudian ada tim ses yang disebut tim ses, walaupun kita masih bisa perdebatkan tim ses apa itu, tetapi bisa kita bayangkan bahwa isu-isu transaksional di pilpres, pilkada dan seterusnya itu kan menjadi persoalan yang memperberat beban terhadap pelaksanaan demokrasi kita. Ini yang saya katakan di beberapa tempat. Kalau kita lihat di Madiun dan kemudian Pati ini terjadi, ini kan sebenarnya warningnya bukan hanya buat presiden, bukan buat gubernur, tapi ini buat KPU sebenarnya. Supaya kemudian 2029 kita melakukan pilpres, pilkada yang betul-betul tidak menimbulkan transaksional, sehingga penderitaan rakyat ini tidak sampai seperti demikian jauhnya. Sekarang sudah sampai ke tingkat sekdes loh. Dulu orang kita kenal itu di tingkat kepala dinas, muncul turun lagi ke tingkat kecamatan. Sekarang itu udah ke tingkat desa, nanti tingkat ke masyarakat dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan ada tim yang kemudian melakukan upaya transaksional
dalam kaitan apakah ini kaitannya itu entah itu kaitannya perahu, apakah itu kaitannya dengan mahar, apakah kaitan dengan biaya politik yang mahal. Tetapi memang kan demokrasi kita itu dilaksanakan dengan angka yang sangat kecil, 22, cara kita berdemokrasi. Ini semua ujung-ujungnya kan tetap kontestasi kita gitu Mbak Silvi. Ujung-ujungnya duit ya. Bang Saud, kalau di tengah banjir besar yang melanda Pati, Bupatinya malah terjerat kasus korupsi. Bisa ada pemberatan pasal tidak sih sebetulnya? Oh ya, tergantung nanti kita lihat, karena bagaimanapun kan kalau kita memberantas korupsi itu udah perilakunya itu kan kita harus lakukan dengan sebuah apa yang kita sebut bagaimana sebenarnya dia menciptakan sebuah kerja-kerja yang menimbulkan rakyatnya bahagia, rakyat yang senang. Tapi kemudian kalau ini dilakukan dengan lingkungan yang sedemikian buruk, tidak hanya di dalam setahun ini dia menjabat, tidak ada perubahan signifikan, tentu bisa aja itu jadi pemberatan. Karena bagaimanapun setahun setelah menjabat, dia kan tahu masyarakatnya kayak gimana. 100 hari pertama dia menjabat, dia harus tahu kabupaten kotanya kayak apa. Siapa, di sudut mana ada yang paling menderita, di sudut mana masyarakatnya yang benar-benar kalau nggak saya jalankan bisa melanggar konstitusi yang menyebutkan bahwa orang terlantar fakir miskin harus dipelihara oleh negara. Kemudian bagian lain kita tahu ujung dari korupsi itu kan ke pribadinya, bukan ke katakanlah ke kelompoknya, bukan ke masyarakatnya. Ya jadi bisa jadi kalau kita lihat bagaimana pemberatan itu harus dilakukan di banyak daerah memang mirip hampir sama ya, awareness kepala daerah terhadap penderitaan rakyatnya yang terlantar, yang miskin, semua kan hampir sama. Tapi khusus beliau ini kan memang sudah ada juga kasus sebelumnya. Dan ini nanti hakim akan melihat pemberatannya di sana mungkin Mbak Silvi. Nah itu dia yang mau saya tanyakan Bang Saud. KPK bilang penetapan tersangka Sudewo dalam kasus dugaan jual beli jabatan Caperdes ini adalah pintu masuk ke penyidikan perkara suap proyek rel kereta DJKA. Kenapa ini jadi pintu masuk Bang? Kenapa harus tunggu Sudewo kena OTT kasus lain dulu, padahal Sudewo itu kan diperiksa duluan di kasus proyek rel kereta? Itu hanya mungkin kalau saya bilang itu gimmick ya. Kalau memang kita punya bukti yang cukup, nggak mesti nunggu kasus ini juga gitu. Tapi mungkin penyidiknya lebih gampang manggil dia ntar gitu kan. Karena dia kan ditahan di gedung yang sama. Coba kita dalamin yang kemarin tuh yang masih tertinggal dia dalamin. Mungkin jadi lebih efisien, lebih cepat dia mendalaminya. Mungkin di situ aja kalau menurut saya ya. Karena kalau kita bicara kasus itu kan bicaranya formil dan materialnya, nggak bicara karena kebetulan dia ditangkap terus kemudian kita dalamin. Loh, gimana kalau nggak ketangkep kasus yang sebelumnya itu jadi hilang, nggak gitu juga kan Mbak? Oke, baik kalau begitu kita tunggu perkembangan penyidikan kasus ini dan juga mungkin kasus-kasus lainnya. Terima kasih Bang Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Prime News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.